Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita semua, senior saya, kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau Fadilatul Ustadz Haji Sulaiman M. Hasan LCMA. Jadikan tontonan kita yang layak untuk jadi tuntunan. Dan mengajak kepada semua abang, kakak, bapak, ibu, jamaah, adik-adik dimanapun berada, ikuti kajian-kajian guru kita Ustadz Sulaiman M. Hasan melalui channel Sulaiman M. Hasan Channel. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, komen. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Hadirin sidang dimaksud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan, masih diberi peluang untuk kita hidup. Pada saat kita tidur tadi malam, sembari kita membaca Bismika Allahumma ahya wa amut, artinya kita sudah siap. Hidup mati kita itu sudah kita serahkan kepada Allah. Ada sebagian orang ketika dia tidur dari malam dia tidak bangun, sampai subuh ini dia tidak bangun, dan mungkin dia tidak akan bangun-bangun, baru dia bangun nanti ketika dibangkitkan yaumul ba'tsah. Maka kita bersyukur sembari dari pada saat kita bangun kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah yang Allah telah menghidupkan kita setelah dimatikan kita dari malam, dan diingatkan juga bahwa wa ilaihi nusyur, kita nanti akan kembali kepada Allah. Jadi yang kehidupan yang sedang kita lalui ini, kita akan kembali ke Allah, bukan kembali ke rumah, tapi kita akan kembali ke Allah. Wa ilaihi nusyur. Salawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai bentuk cinta dan sayang kita pada baginda Rasulullah, kita harus selalu memperbanyak selawat. Karena barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali, kata baginda Rasul, Allah yang akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah yang akan memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada kita itu 10 kali gandaan dari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, kemudian Allah akan hapuskan 10 kesalahan kita dan Allah angkat 10 derajat kita sekali kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati Bapak Kadus Suhafid beserta seluruh perangkat usul dan seluruh jamaah tokoh masyarakat, baik kaum bapak maupun kaum ibu, yang semua kita insyaallah talibul jannah. Kita semua menuntut ataupun sebagai student, sebagai mahasiswa yang tujuan akhir kita adalah surga. Jadi setiap kita, apapun yang kita lakukan, amalan apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, baik setiap pagi kita keluar dari rumah dan kita balik di waktu sore, bahkan ada yang pulang di waktu malam, apa yang menjadi tujuan dan kita hidup di sini, yaitu bagaimana tujuan akhirnya kita bisa dimasukkan oleh Allah dengan rahmat-Nya ke dalam surga. Masalah profesi, masalah pekerjaan, apa yang sedang kita kerjakan sekarang itu tidak menjadi persoalan. Apakah kita sebagai petani, berkebun, peladang, sebagai yang bekerja di kantor, yang bekerja di wirausaha swasta, bisnismen, apapun profesi kita, tetap tujuan akhir kita itu bagaimana dengan redha-Nya Allah, kita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hadirin yang berbahagia, di kesempatan ini saya
saya ingin mengangkat satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bersumber dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersumber dari Ubadah bin Samit yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ifman li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Apa kata baginda Rasul? Jaminlah terhadapku 6 hal, maka aku jamin pada kalian itu surga. Artinya ada garansi, ada jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ini kalau mampu kita jamin 6 hal yang ada pada diri kita ini, kita menjaminnya, maka Rasul menjamin bagi kita itu surga. Ibaratnya kalau ibarat orang kantor itu di awal tahun ada dia teken apa istilahnya fakta integritas, ada teken komitmen kinerja. Kira-kira bagaimana akhir tahun, apa yang dia ingin capai. Termasuk juga setiap orang yang baru dilantik, dia akan ada ibaratnya sumpah jabatan, kemudian ada fakta integritas yang diteken. Ibaratnya kita bersama Rasul ada satu komitmen. Kalau kita berkomitmen terhadap 6 hal tersebut, Rasul berkomitmen juga dengan kita, dan Rasul memastikan berjanji dengan kita yang kita ini dijamin surga. Kira-kira janji Rasul itu bisa kita pegang tidak? Janji Rasul bisa dipegang tidak? Bisa. Karena Rasul itu siddiq, amanah, tabligh, fatalah. Ada 4 hal yang wajib kita yakini, wajib kita percaya, dan ini betul-betul dilakukan oleh Nabi. Amanah, siddiq, Nabi jujur. Berarti kalau Nabi berkata seperti itu ada garansinya, ada jaminannya. Tapi kalau kita berjanji dengan manusia sering tidak ditepati ya. Tetapi hari ini kita sedang berjanji dengan Rasul. Kalau kita mampu menjaminnya terhadap diri kita yang 6 hal ini, maka Rasul menjamin bagi kita surga. Yang pertama, usduqu idza haddastu, jujur ketika berbicara. Apa yang pertama? Jujur. Simpel sekali. Dan siapapun bisa melakukan. Cuman masalahnya mau atau tidak. Setiap kita punya potensi untuk jujur dan punya potensi untuk sebaliknya. Punya potensi untuk jujur dan punya potensi untuk sebaliknya. Maka kalau sekiranya kita bisa menjamin terhadap diri kita dalam setiap aktivitas kita, setiap gerak-gerik kita, setiap tindakan kita memaknai dari as-sidqu ini. Karena as-sidqu ibaratnya tumakninah. Orang yang jujur itu dia akan tenang. Dan kalau di dalam hadis juga digambarkan, as-sidqu itu yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kebenaran ini akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menggiring kita ke surga. Dan seseorang senantiasa dia berlaku jujur, maka dia dikenal sebagai orang yang jujur. Adapun dia dicap, diberi pengakuan, diiktiraf oleh manusia, dia itu sebagai orang yang jujur. Maka kalau kita lihat sahabat Abu Bakar, apa gelar beliau itu? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu ada gelarnya As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq? Dia benar, dan termasuk Abu Bakar ini yang pertama yang membenarkan ketika Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabat, aku telah di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah. Dan tak semua orang bisa percaya. Masa dalam satu malam dari Masjidil Haram bisa sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian terus ke Sidratul Muntaha, ke langit ibaratnya. Kalau semua orang yang katakan, apa kamu ini mimpi? Tetapi Abu Bakar dia langsung membenarkan. Pokoknya kalau sudah Nabi yang berkata, benar.
Kalau sudah Nabi yang berkata, betul. Tidak perlu diuji. Tidak perlu diuji kelayakan, tidak perlu diuji kepatutan, tidak perlu diuji dari segi kemungkinan-kemungkinan waktu yang tersedia. Pokoknya masalah cara bagaimana itu terserah Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad yang katakan, aku sudah selesai, tanpa harus dibuktikan. Dan barulah hari ini dengan kecepatan cahaya, dengan kecepatan pesawat tempur, dengan kecepatan apa istilahnya pesawat yang begitu cepat, baru orang ya, ternyata teknologi, ternyata perkembangan zaman semakin harinya semakin cepat, semakin berubah. Kita pergi ke suatu tempat, kalau pergi ke haji itu butuh waktu 3 sampai 4 bulan. Ya. Kenapa? Karena waktu itu transportasi yang ada hanya kapal laut. Artinya 1 bulan kita terombang-ambing di laut baru sampai. Kemudian 1 bulan lagi pulang, 1 bulan lagi di sana. Artinya 3 atau sampai 4 bulan. Makanya kalau orang pergi haji betul-betul dikusiju, ditepung tawari, didoakan, karena ada kemungkinan tidak balik. Betul ya? Orang pergi haji dulu di awal-awal itu kemungkinan tidak balik. Dan Aceh di Pulau Lumbia itu adalah merupakan destinasi pertama, merupakan asrama haji pertama dan merupakan embarkasi pertama haji Nusantara. Sebelum adanya embarkasi-embarkasi yang lain, semua jamaah haji yang ada di Indonesia ini, mereka berangkatnya melalui Sabang, melalui Pulau Lumbia Sabang. Karena Pulau Sabang itu kan lebih mudah. Laut kita itu yang dalam dan mudah untuk pemberangkatan jamaah ke Arab Saudi ketika itu. Jadi kembali, jujur, dan ini tidak mudah untuk kita lafazkan, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Dan hari ini kita tidak kurang orang pandai. Setiap tahun itu ketika universitas mewisuda, artinya sudah bertambah orang pandai. Setiap tahun ribuan, puluhan ribu. Kalau untuk Indonesia ini ratusan ribu diwisuda selesai S1. Dan begitu juga diberikan gelar profesor, guru besar. Jadi Indonesia dan bahkan Aceh ini tidak kurang orang pandai. Banyak orang pandai, orang intelek banyak sekali. Orang yang punya IQ, punya kecerdasan itu banyak. Tetapi yang sedikit orang jujur. Yang sedikit apa? Orang jujur. Kalau orang pandai banyak. Tapi masalahnya orang jujur yang tidak. Maka kalau terkait dengan republik kita ini, yang sedang kita butuhkan sekarang apa? Bukan orang pandai sebetulnya. Yang sedang dibutuhkan negara kita adalah orang jujur. Yang sedang dibutuhkan negara kita sekarang adalah orang jujur. Kalau orang pandai tapi pandai korupsi, orang pandai strategi untuk penggelapan anggaran segala macam, untuk apa? Baik. Ketika pada masa Rasulullah SAW ada seorang pemuda Yahudi dengan kelakuan tabiat dia itu yang sangat luar biasa, jeleknya, negatifnya, semua perbuatan jahat dia lakukan, zina, judi, mabuk, semua dia lakukan. Tiba-tiba dia menjumpai Nabi, ingin beriman dengan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau aku beriman, kira-kira apa harus aku tinggalkan semua yang menjadi hobiku itu? Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Tapi satu yang aku minta kepada kamu jujur kepadaku. Jadi Rasul tidak langsung, ini juga strategi dakwah. Ini juga termasuk metodologi dakwahnya Rasul. Rasul tidak langsung main paksa, tidak langsung main, oh kamu harus tinggalkan ini, harus tinggalkan itu, tidak. Tapi Nabi satu yang Nabi minta kepada pemuda tadi yang ingin beriman, oke, yang aku minta kepada kamu hanya jujur. Senang ya. Oh, aku pikir Nabi akan minta untuk aku tinggalkan semua. Tapi Nabi yang minta untuk aku
aku hanya jujur saja. Senang ya, oke kalau begitu. Nah, dia pun setuju untuk beriman karena yang diminta hanya satu, jujur. Dia pikir mudah. Oke, keesokan harinya ketika dia sudah beriman, dia teringat dia ingin berzina. Dia teringat, aku sudah berkomitmen dengan Muhammad. Ini kalau aku melakukan zina, kalau Nabi bertanya, adakah engkau berzina? Kalau aku katakan ada, aku malu. Kalau aku katakan tidak, berarti aku tidak jujur. Sementara aku sudah berkomitmen dengan Rasul untuk jujur, tidak jadi dia lakukan. Ingin malu, juga dia teringat dengan komitmen dia bersama Nabi untuk jujur. Kalau nanti Nabi Muhammad tanya ada mampu atau tidak, kalau aku jawab ada, aku malu karena aku sudah beriman. Kalau aku jawab tidak, berarti aku ini tidak jujur, tidak jadi dilakukan. Artinya semua keinginan-keinginan jahat, perbuatan negatif yang biasa dia lakukan terhenti dengan benteng kejujuran yang dia sudah berkomitmen dengan Nabi. Jujur. Dengan jujur itu, maka dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Jadi tak banyak sebetulnya. Kalau kita mampu jujur, maka sudah selesai. Dan hati-hati dalam praktek kita, dalam kehidupan kita sehari-hari dengan anak kita. Jangan kita kasih contoh kepada anak yang kita ini tidak jujur, yang anak akan melihat, menilai. Dan ini sering dipraktekkan oleh kaum kami ini yang laki-laki. Biasanya ketika ditelepon oleh kawan, kalau orang kantor ditelepon sama atasan, ini lagi di mana? Ini belum nyampe, OTW. Dilihat sama anak, dibilang sama bapak, OTW belum nyampe, ini sedang mendamai di rumah. Berarti kita sedang mengajarkan apa anak kita? Kita sedang mengajarkan berbohong untuk anak kita. Kalau itu yang kita ajarkan dan tertanam, tertancap di anak kita, berarti boleh untuk tidak jujur. Maka ada satu kisah yang sangat memilukan sebetulnya. Ketika ada seorang yang dipenjara, pada saat itu dia menulis pesan kepada ibunya. Seharusnya ibuku ada bersamaku di dalam penjara. Apa yang dia tulis? Seharusnya ibuku itu ada bersamaku di dalam penjara. Kenapa? Ketika di review, pada saat aku kecil dulu, pada saat aku bersekolah dulu, ibuku selalu membela untuk ketidakbenaran yang aku lakukan. Kan sering kita punya anak di sekolah, anak itu mungkin ya bersama kawannya cekcok, biasalah marahan anak-anak, dan kita tahu yang salah sebenarnya anak kita. Tetapi karena kita saking sayangnya kita terhadap anak, ataupun supaya kita jangan malu dengan kawan-kawan kita bela habis-habisan anak kita. Tidak salah anak saya, yang salah anak kamu. Itu kita sedang mengajarkan apa terhadap anak? Sedang mengajarkan konsep tidak jujur. Maka ketika seorang anak dia mengambil sesuatu dari waktu kecil dan kita lindungi dia, artinya kita sedang mengajarkan kebebasan bagi dia untuk mengambil punya orang lain. Dan inilah yang dipesan sama yang ditahan ini. Seharusnya ibuku ada bersamaku dalam penjara. Itu pesan. Sampai menangis ibunya itu. Ibunya itu sampai menangis. Kenapa? Karena dia telah mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada anak, sehingga anaknya dia menganggap ketika dia mengambil sesuatu harta orang, berarti tidak ada masalah. Dan ketika anak ini membesar, dia menjadi pencuri dan dia mencuri punya orang, dianggap bagi dia itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena pada saat dia masih kecil dibenarkan oleh ibunya. Jadi ketika dia ditangkap dan dia dipenjara, dan itulah yang dia tulis. Seharusnya ibuku ada bersamaku di penjara. Kapan ini dimulai? Pada saat kecil. Maka hati-hati, bapak, hati-hati ibu, jangan mengajarkan kepada anak untuk tidak jujur. Mulailah
hal yang kecil yang sepele, tanamkan kejujuran kepada anak. Dan inilah yang sedang dipraktekkan oleh negara-negara maju. Di Jepang itu mereka konsep kejujuran ini sangat ditekankan terhadap anak-anak mereka. Tapi yang kita sayangkan, kita dari anak kita masih kecil sudah kita ajarkan sesuatu yang tidak jujur terhadap anak.